Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini dalam pelajaran bahasa Indonesia masih kita membahas tentang teks berita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian berita, ciri-ciri berita yang dibahas kemarin, dan unsur-unsur berita. Nah, kali ini saya akan mencontohkan satu berita yang sudah dianalisis dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Di sini beritanya. Saya akan bacakan, nanti saya bacakan hasil analisisnya dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Judul beritanya, Banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Nah, ini diambil dari situsnya, ada di sini. Nah, sekarang kita lihat unsur 5W1H-nya. Nah, apa yang diberitakan atau apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi di dalam berita di atas tadi itu mengenai banjir. Lalu siapa? Nah, bisa orang di sini yang terlibat di dalam berita atau siapa yang diberitakan? Warga dan siswa sekolah. Di mana peristiwa terjadi? Nah, ini letak atau lokasinya yaitu Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kapan terjadi atau waktunya? Sore hari. Kenapa peristiwa tersebut terjadi? Ini alasan atau penyebabnya ya. Karena hujan deras selama 3 hari. Nah, ini. Bagaimana peristiwa terjadi? Nah, ini urutannya ya, diceritakan dari awal sampai akhir paragraf. Di sini bagaimana? Banjir yang merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore disebabkan guyuran hujan deras selama 3 hari. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur di wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Nah, ini unsur 5W plus 1H dari berita yang tadi. Nah, di sini ada satu contoh berita lagi ya. Berita ini membahas tentang kejadian di Lombok.
tahun 2018. Nah, ini kejadian ini menimpa pulau kita tercinta ya, Pulau Lombok. Nah, dengarkan beritanya, nanti dianalisis dengan menggunakan 5W 1H seperti yang saya contohkan tadi. Nanti tinggal dibaca beritanya, nanti filenya akan saya kirimkan dari grup pembelajaran juga ya. Dengarkan, saya baca dulu sedikit. Gempa bumi Lombok. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter kembali mengguncang Lombok. Warga panik dan menyelamatkan diri ke daratan tinggi karena ada informasi peringatan dini tsunami. Kepanikan melanda warga setelah gempa kembali mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Jalanan dipenuhi kendaraan yang hendak menuju ke arah dataran yang lebih tinggi karena gempa dikabarkan berpotensi tsunami. Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Lombok Utara pada pukul 18:46 waktu Indonesia Tengah. Gempa terjadi 18 km barat laut Lombok Timur dengan kedalaman 15 km. Gempa yang mengguncang Lombok membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Listrik yang mati total semakin menambah kepanikan. Informasi peringatan dini tsunami juga dikeluarkan pihak BMKG yang membuat warga langsung berinisiatif mengungsi ke dataran tinggi. Namun, selang 1 jam kemudian, peringatan dini tsunami akhirnya dicabut. Menurut data yang dikeluarkan pihak BMKG, selain meruntuhkan bangunan, gempa juga menyebabkan air laut terpantau naik di 3 wilayah, yakni Pelabuhan Carik Lombok Utara, Pelabuhan Bada Sumbawa, dan Lembar Lombok Barat. Sementara hingga berita ini diturunkan, gempa susulan masih terus terjadi. Nah, ini contoh beritanya yang nantinya kalian analisis dengan menggunakan 5W plus 1H. Nah, ini tugas nanti dikerjakan terus dikumpulkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang perlu kurang jelas, mau ditanyakan nanti silahkan ditanyakan. Demikianlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.